Iya, jadi yang dijabarin sama Bang Leo tadi, kenapa memilih pendidikan vokasi. Jadi Bang Leo melihat bahwa pendidikan vokasi ini sesuai dengan hobinya. Dan, untuk menciptakan, membuat gitu konten yang viral di mana kita harus tahu bidang kita apa, kemudian kita tekun aja di dalamnya gitu. Buat teman-teman yang saat ini masih bingung hobinya apa dan minatnya apa gitu, boleh konsisten terus mulai dari sekarang sampai nanti teman-teman bisa gapai yang teman-teman mau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan halo Kak, saya mau nanya Kak. Ya, boleh silakan. Kak, saya mau nanya. Ya Kak, dari tebing tinggi. Dari tebing tinggi ya, silakan, boleh jelaskan pertanyaannya apa? Jadi gini Kak, saya kan mau coba upload gambar vektor mungkin di entah Flippic, Shutterstock gitu. Nah, di sana kan dia juga minta file edit gambarnya. Itu mau gimana Kak supaya disusun rapi agar pihak mereka mau menerima karya dari kita gitu? Selain dari format JPG-nya, PNG-nya, mereka kan juga minta file editnya. Oke, dari Bang siapa tadi? Sorry. Yahya dari tebing tinggi. Oke, dari Bang Yahya. Oke, itu aja Bang pertanyaannya. Ya gitu Bang. Oke, silakan di-mute dulu Bang ya, kalau itu sudah pertanyaannya. Baik, aku langsung jawab ya kawan-kawan. Terima kasih Bang Yahya dari tebing. Sebenarnya gini, kalau nanti kualitas desain kita sudah bagus, itu nggak sulit nanti kalau mau diterima atau Freepik atau situs Microsoft lainnya seperti Shutterstock, iStockPhoto, Adobe dan sebagainya ya. Jadi yang perlu teman-teman gali sebenarnya adalah skill tadi. Jadi sebenarnya bukan masalah rapinya atau susunan layernya nanti bisa diterima atau tidak, tapi lebih kepada ini menjual tidak. Jadi kalau Freepik itu kan mentingin juga, mereka bakal pikirin kalau misalnya desain kita dijual di situsnya, kira-kira laku nggak? Kira-kira ada yang beli nggak? Kira-kira ada yang cari nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya desain kita asal-asalan, artinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan market. Misalnya, market saat ini lagi booming tentang COVID-19. Jadi kalau kita buat desain yang bagus tentang COVID-19, misalnya ada orang pakai masker, ada juga yang misalnya ada lambang simbol-simbol kuman gitu, terus ada orang memerangi kuman itu, gitu, disemprot pakai apa gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang dibutuhkan market dulu. Gitu. Yang kedua baru cara penyajiannya gitu. Kalau misalnya kita buat masih desainnya masih terlalu kaku, warnanya masih hancur gitu ya, masih belum bagus dilihat visualnya, itu kemungkinan besar nggak akan diterima. Jadi yang pertama harus sesuai dengan market, yang kedua itu harus bagus ya. Oke, itu tadi Bang Yahya ya. Tapi kalau untuk Freepik itu memang agak susah Bang. Itu memang jadi susunan itu kalau Abang mau coba dimain di Microstock itu coba di Shutterstock dulu Bang. Karena Shutterstock itu paling mudah approve-nya. Jadi nggak perlu bagus-bagus, yang penting ya bagus sih, tapi jangan nggak terlalu bagus sekali kayak di Freepik. Itu lebih mudah, gampang diterimanya di Shutterstock. Jadi kalau misalnya Abang sudah sambil latihan itu nyetok di Shutterstock, sambil latih nih, meningkatin skill. Nah, setelah skillnya meningkat, desainnya makin bagus, baru nanti coba di Freepik, upload 20 desain, mudah-mudahan nanti diterima. Itu Bang ya. Oke, terima kasih Bang. Udah dijawab pertanyaannya, jawabannya bagus banget gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang dari teman-teman di grup. Bang, saya mau nanya, nama saya Aditya dari Perbongan. Saya mau nanya cara membangun channel YouTube. Bang yang mau nanya teratur jangan asal Teman-teman kita batasin pertanyaannya, untuk pertanyaannya udah kita batasin ya, udah close ya teman-teman. Jadi kita pertanyaannya tadi cuma 3 aja, dan 3 pertanyaan udah menjawab pertanyaannya, jadi sudah kita batasi. Kita lanjut ke pertanyaan lain yang teman-teman yang udah jabarin sama yang sudah kita dapat dari share flyer ya teman-teman. Nah, Bang Rio ada pertanyaan nih Bang. Waktu awal kuliah, selesai kuliah gitu, kemudian Abang memutuskan jadi freelancer gitu kan. Nah, nggak memilih untuk menjadi pegawai tetap atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan gitu. Nah, gimana sih Bang cara Abang bisa mantepin niat untuk menjadi freelancer gitu, untuk buka usaha sendiri atau menekuni bidang yang sesuai dengan hobi Abang gitu. Gimana Bang, boleh tolong jelaskan sama teman-teman di sini ya Bang? Oke, terima kasih Bang Zulfikar. Ini mungkin aku sambung pertanyaannya dengan dari Sela Deborah ya. Apa sikap Bang Rio dari sekian banyaknya pesaing bisnis freelancer di dunia ini agar tetap fight terus?
pertanyaannya sedikit nyambung dengan pertanyaan Bang Zulfika. Jadi sebenarnya kawan-kawan memang kembali ke pribadinya, ya. Jadi memang sepertinya aku nggak cocok kerja di kantoran. Jadi waktu itu 1 tahun kan sempat kerja di LP3I sebagai programmer gitu. Ini kalau boleh jujur-jujuran ya, mohon maaf ini Kak Yeni dan teman-teman manajemen dari LP3I. Memang kayak sepertinya aku nggak cocok kerja di kantoran. Karena waktu itu di LP3I kita udah 1 tahun kan kerja programmer, itu terus-terusan terlambat. Ini kan, aku mengaku dosa nih. Jadi datang terlambat, seharusnya tengah 8, aku datang mungkin jam 9 gitu. Karena aku berpikiran yang penting kerjaan kantoran programmingnya itu kan selesai berjalan. Kemudian di rumah juga kita kan mikirin codingnya. Jadi kadang justru datang pikirannya itu atau inovasinya itu atau datang analoginya itu untuk programmingnya itu tengah malam. Jadi kita begadang, ya. Terus nanti datang ke kantor jadi terlambat gitu. Setelah 1 tahun, kok sering terlambat gitu. Kayaknya memang nggak cocok di kerja kantoran gitu. Bukan karena LP3I-nya jahat atau bukan ya. Memang akunya memang nggak cocok sih gitu. Jadi dari situ dengan berat hati, bagus-bagus. Waktu itu direkturnya masih Pak Akmal di Medan. Jadi langsung menghadap beliau, Pak sepertinya saya mau resign gitu. Kayaknya nggak cocok kerja di kantoran seperti itu. Jadi waktu itu memang karena itu kan full resign kan 2014. Jadi agak susah memang, ini kaitannya dengan persaingan bisnis freelancing dari Skala Deborah. 2014 mulai dari nol lagi, karena udah sempat 1 tahun lebih ninggalin dunia desain, fokus ke programming. Jadi mulai dari bisnis freelancing itu mulai dari nol lagi, jadi sempat terseok-seok berapa bulan itu di 2014 itu aku nggak punya penghasilan sama sekali. Bahkan waktu itu karena aku itu udah biasa membiayai kos sendiri di Medan, membiayai hidup sendiri, akhirnya balik ke kampung ini, ke rumah orang tua, ini lagi di kampung orang tua. Akhirnya balik karena nggak bisa membiayai uang kos lagi, karena bisnis freelance-nya itu mandat, ya nggak semudah yang kita pikirkan. Memang kalau kita di freelance itu seperti itu sih, awalnya agak sulit gitu. Nah, dari situ aku memang sempat juga sambil nge-project karena aku jurusannya programming kan, jadi sempat apa aja permintaan gitu, gue jabanin gitu, apa aja yang lu minta gue ada gitu. Jadi sempat ngerjain apapun itu selain desain karena sudah sulit sekali keadaannya waktu itu. Jadi ada orang mau desain website atau mau buat website, programmingnya, codingnya, kita ambil gitu. Nah, sampai akhirnya aku ketemu dengan Bang Fajar, itu 2014, menjelang akhir gitu. Dia adalah project manager atau co-pilot di Topcoder. Jadi dia melihat potensiku sebagai desainer, udah gabung aja ke Topcoder, itu banyak project itu, butuh banyak desainer gitu. Nah, dari situlah mulai belajar lagi di 2014 bulan 9, aku full, sebelum gabung ke Topcoder, 1 bulan itu aku full, beli e-course gitu di internet, terus belajar dari YouTube, terus baca-baca artikel tentang desain UI UX, aku dalemin, aku baca buku-buku tentang UI UX gitu. Nah, jadi kawan-kawan setelah itu mulai lancar lagi itu proyekan dari Topcoder, ya. Jadi menang beberapa proyek, aku bahkan untuk proyek-proyek brand-brand besar seperti Microsoft, IBM, itu aku pernah handle bersama teman-teman di Topcoder. Kemudian dari situ mulai lancar lah. Nah, dari situ kalau aku ingat-ingat, jadi coba kita teliti gitu, apa sih sebenarnya poinnya ketika supaya kita bisa menang bisnis persaingan, supaya kita bisa konsisten terus, teman-teman harus mempersiapkan skill-nya tadi, ya. Jadi kalau diingat-ingat itu bulan 9 itu full aku 1 bulan untuk belajar dulu sebelum gabung ke Topcoder. Aku baca buku lah, aku beli e-course lah, aku ikut seminar lah, aku baca-baca artikel. Itu 1 bulan tiap hari itu aku lakukan itu sebelum masuk ke Topcoder. Karena Topcoder itu memang kerja, tapi dia seperti kontes juga. Kita project-projectan seperti itu. Jadi siapa yang bagus desainnya, dia menang tendernya, menang projectnya seperti itu. Jadi setelah dari Topcoder 2018, ya terakhir setelah aku berangkat ke Amerika, aku berhenti dari Topcoder, aku full nge-freelance jadi profesional, nawarin jasaku ke perusahaan-perusahaan, mulai dari saat itu gitu. Dan sampai sekarang gitu. Dan sampai sekarang ya mudah-mudahan lancar gitu, puji Tuhan lancar sampai sekarang, tidak ada kendala sama sekali. Ya berkat, karena aku sadar nih, udah berhenti dari platform Topcoder, waktu itu kan ditopang dari Topcoder, kliennya pasti ada datang aja di situ, yang penting kita desainnya bagus, ya udah kita menang tender. Tapi selesai 2018 kan aku berdiri sendiri nih sampai sekarang. Dari mana proyekannya? Nah, dari situ aku mulai sadar.
teknik exposure tadi. Makanya aku buat Instagram, benerin semuanya, bagus brandingnya, desainnya, visualnya bagus, kontennya bagus, benerin YouTube, sharing tentang konsisten di desain terus. Terus aku tunjukkan kalian tuh di desain logo ada namanya episode RLS, redesign logo subscribers, aku tunjukkan kalian tuh di situ desain logo. Nah, dari situlah banyak klien itu, dari Instagram, dari YouTube. Bahkan sekarang nih, walaupun kita udah ada studio, udah ada tim, tapi kita masih kewalahan handle project karena banyak sekali project yang masuk di masa-masa pandemi corona ini. Mungkin itu dia jawabannya untuk Bang Zulfikar dan Sheila Deborah. Oke, terima kasih Bang Rio, udah dijawab pertanyaannya. Ya, udah dapat nih poinnya kenapa bisa mantap untuk jadi influencer, karena emang abang yakin gitu kalau memang ini hobi abang gitu, dan abang harus betul. Nanti sampai berhasil gitu ya bang ya. Nah, kemudian bang kita lanjut ke kuis ya bang. Nah, di sini kita ada 2 kuis nanti yang kita bakal share ke teman-teman ya sekarang. Nah, 1 kuis itu dari saya, kemudian 1 lagi dari abang. Nanti abang boleh siapkan pertanyaannya dan nanti abang pilih jawaban yang benar-benar menarik ya bang untuk dapat hadiah dari LP3E gitu bang. Oke. Untuk kuis yang pertama teman-teman. Nah, teman-teman di sini kan basicnya dari kuliah di LP3E gitu ya, dan udah tahu banyak nih tentang LP3E. Nah, LP3E itu punya hashtag berani punya skill nih, benar berguna banget dan relevan untuk kita sebagai kaula muda. Nah, gimana cara teman-teman apa sih boleh tolong dijabarin gitu tentang hashtag berani punya skill ini bagi diri teman-teman gitu, dan teman-teman bisa ngelakuin apa sih untuk bisa dapat mencapai hashtag berani punya skill itu. Jelas ya teman-teman? Yang jelas Kak. Yang nggak kuliah di LP3I kayak mana Kak? Gimana? Yang nggak kuliah di LP3I gimana? Belum maksudnya belum kuliah. Ya, mungkin yang belum kuliah di LP3I nanti fokus sama pertanyaan dari Bang Rio. Nah, Bang Rio mungkin nanti bisa dibikin pertanyaannya yang di luar dari LP3I gitu ya. Baik, boleh. Oke, mungkin teman-teman yang dari LP3I bisa jawab pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Kalau misalkan baru masuk gabung LP3I gimana Kak? Oke, baik. Teman-teman yang untuk kuis pertama tadi pertanyaannya, ini untuk umum ya. Jadi kalau teman-teman nggak kuliah di LP3I juga nggak apa-apa, asalkan teman-teman tahu bahwa pengertian dari hashtag berani punya skill ini gitu. Pertanyaannya gimana Kak? Nah, jadi LP3 itu karena banyak dari teman-teman yang belum merespon tentang kuis yang pertama tadi, kita lemparin ke Bang Rio dulu ya Bang. Mengenai kuisnya itu Bang, boleh dijelaskan Bang, kuis yang mau Abang kasih itu apa, dan boleh di-share ya Bang sama teman-teman biar dijawab gitu Bang. Oke, baik Bang. Ini agak tiba-tiba nih ya. Jadi bingung juga nyari persoalannya nih. Nanti metode jawabnya gimana ya Bang Zulfikar? Apakah teman-teman harus share jawabannya nanti di chatting ya, gitu ya? Langsung aja yang jawab. Oke, nanti Bang, setelah Abang jelasin pertanyaannya, Abang mengizinkan 1 atau 2 orang itu untuk jawab pertanyaannya. Nanti dipilih Bang, yang menarik itu yang mana? Oke, baik. Kawan-kawan, pertanyaan dari aku adalah simpel aja. Coba siapa yang berani bilang, misalnya kalian dikasih waktu nih, selama 2 bulan ke depan untuk nge-branding atau untuk tampilin diri kalian gitu ya. Nampilin exposure kalian, brand kalian atau skill kalian itu selama 2 bulan ke depan. Misalnya kalian dikasih kesempatan. Apa yang bakal kalian lakukan? Itu, siapa yang berani? Jadi misalnya, rinci ya, misalnya yang pertama aku mau lakukan ini Bang. Aku buat ini, terus nanti aku lakukan ini, terus begini gitu.
Coba jawaban yang paling kena menurut aku itu bakal jadi pemenang. Silakan. Bisa lagi Bang. Oke, ulangi ya pertanyaannya. Misalnya kalian dikasih kesempatan selama 2 bulan ke depan untuk menunjukkan skill kalian. Jadi supaya orang tahu skill kalian itu apa, terus nanti kalian bisa merintis karir sebagai seorang freelancer atau supaya nanti ke depan kalian bisa menjual skill kalian atau hobi kalian. Jadi dikasih 2 bulan ke depan. Kalian mau ngapain? Misalnya, pertama Bang, aku nanti buka Instagram, nanti Instagramku kayak giniin, nanti kontennya aku mau ngupload tentang ini karena hobiku ini Bang. Gitu. Coba jawaban paling detail atau jawaban yang paling kena menurut aku, nanti itu yang bakal jadi pemenangnya. Sebenarnya dari materi itu tadi tinggal diulang-ulang aja, cuman aku pengen tahu ini lebih ke custom diri skill pribadi masing-masing ya. Jadi hobiku adalah menyanyi, aku bakal buat Instagram, nanti aku kontennya begini Bang, nanti aku begini, setelah itu nanti aku buat YouTube, nanti begini. Ya. Terserah kalian, ini custom masing-masing pribadi masing-masing. Silakan. Ya, boleh teman-teman yang udah paham dari pertanyaan Bang Rio tadi, boleh tolong dijawab. Boleh silakan dijawab gitu, 1 atau 2 orang yang menjawab. Karena pertanyaannya aku rasa general ya, gitu. Tinggal kita gimana caranya menyadari profesi kita, kemudian cara branding diri kita, gitu. Kurang lebih seperti itu yang ditanyain sama Bang Rio tadi. Ada bisa yang menjawab teman-teman? Nah, mungkin di sini teman-teman masih pada takut ya untuk menjawab pertanyaan dari Bang Rio karena mungkin paham sih ya teman-teman, kita biasanya bukan orang yang spokesperson gitu kan, yang bukan untuk berbicara di umum gitu. Tapi untuk memulai sebuah keberhasilan itu ya harus mulai dari diri sendiri dulu gitu. Kalau ada pertanyaan kita jawab sampai kita percaya diri sama diri kita sendiri gitu. Teman-teman jangan pernah takut lagi untuk menjawab pertanyaan. Apapun jawaban kalian pasti bakal diterima gitu. Tinggal lagi gimana cara kalian percaya sama diri kalian sendiri. Nah, buat teman-teman yang bisa jawab nantinya, yang seperti yang udah aku share tadi di awal, bahwa ada hadiah menarik gitu dari LP3I. Nah, jangan disia-siain nih teman-teman, karena kita bakal kasih hadiah yang sangat spesial, yang menarik sekali bagi teman-teman yang bisa jawab kuis dari Bang Rio tadi gitu. Boleh silakan teman-teman, jangan malu lagi, jangan takut lagi. Silakan ayo jawab pertanyaan dari Bang Rio. Yang mau jawab langsung bicara ya, sebutin namanya, asalnya dari mana gitu. Kak. Ya, boleh. Saya Raya dari Bekasi. Raya dari Ya Bang Rio, untuk pertanyaan Abang, saya ingin jawab. Ya, silakan. Yang pertama yang akan saya lakukan ya ini menekuni lagi, yaitu hobi saya yang tadinya dari umum menjadi khusus. Setelah itu, yang kedua saya akan share semua karya-karya yang salah. Sorry, hobinya di bidang apa? Jelasin juga ya. Hobinya, Bang, hobiku di bidang desain interior, Bang. Oke, mantap, lanjut. Setelah itu, saya akan share di Instagram dan share juga ke teman-teman yang tahu, yang ingin juga, yang pengen juga di situ, Bang. Habis itu yang ketiga, saya akan terus tekuni, Bang, biar terkenal dan biar semua orang tahu kalau desain saya ini bisa terpercaya, Bang. Itu, Bang. Oke, mantap. Raya dari Bekasi ya? Oke, Bang, saya Mawarni ingin mau menjawab pertanyaan Kak Rio. Siapa, maaf? Mawarni. Ingin menjawab pertanyaan dari Kak Rio. Oke, Mawarni dari mana? Dari Pekanbaru, Kak. Oke, silakan. Oke, di sini saya yang pertama, hobi saya itu bisa berbicara
ke depan semua orang. Kemudian saya suka bercerita. Saya akan mengembangkan hobi saya itu dengan cara saya menjelaskan atau mempublikasikan ke semua orang. Dan saya akan mempromosikan hobi saya ini sampai semua orang mengetahui dan semua orang kenal dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian jika saya diberi waktu 2 bulan, saya akan berusaha gigih selama 2 bulan itu agar orang lain bisa menyukai dari apa yang saya sampaikan, dari hobi-hobi saya. Kan hobi saya ada 2, yaitu bisa saya berbicara ke semua orang dan bercerita. Saya akan menceritakan dengan suara saya sendiri dan saya akan menekuninya selama 2 bulan sehingga orang perusahaan mempercayai saya untuk menjadi presenter mereka. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mawarni yang Terima kasih Mawarni. Halo Bang Rio. Oke. Ya. Saya boleh jawab pertanyaan dari Bang Rio ya? Sorry, maaf agak gugup. Jadi hobi saya itu di bidang gaming sama desain grafis ya. Sorry, ini siapa ya? Iya maaf, Bang saya Alfi. Alfi dari Bang Cilegon. Cilegon, oke silakan. Ya, jadi hobi saya di bidang gaming sama desain grafis. Di Indonesia tuh sekarang kan lagi up banget ya sama bidang e-sport. Jadi saya kurang skill ya kalau di bidang gaming. Jadi saya ingin membuat banyak informasi dalam bentuk desain grafis gitu. Nah, di bidang situ saya ingin membuat satu web gitu ya Bang ya. Tapi susah banget gitu buat dapetin perhatian dari masyarakat umum gitu Bang. Jadi saya ingin di 1 bulan itu meningkatkan skill dulu, meningkatkan skill dari bidang desain. Seterusnya saya lebih bulan ke depan lebih banyak mengekspor banyak informasi dalam bidang gaming dalam bentuk ilustrasi. Ilustrasi, oke. Iya. Sekian, terima kasih Sudah? Pak. Itu aja. Oke, Iya. baik. Mas Halo Alfi. Bang Rio. Iya, Saya jawab. silakan. Teman-teman, Oke. bahwa pertanyaan cuma 3 orang aja dan udah didengarin juga sama Bang Rio mengenai jawaban dari 3 orang tadi. Yang pertama itu ada Raya dari Bekasi, kemudian ada Mawati dari Pekanbaru dan Alfi dari Cilegon gitu ya. Nah, Bang Rio boleh dipilih 1 orang yang kira-kira jawabannya yang menarik itu siapa? Yang menurut Abang kena gitu sama jawaban yang Abang harapkan gitu. Oke, baik. Oke, sebenarnya dari ketiganya tadi, aku yakin teman-teman di sini semuanya tadi mau jawab, tapi maaf, waktu kita terbatas, jadi harap maklum. Dari ketiganya tadi memang belum ada jawaban yang apa ya, yang pengen aku dengar gitu, masih terlalu umum, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini baru awal, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih bagus ya. Kak, satu lagi, Kak, satu lagi. Ya, pertanyaannya udah kita batasi ya teman-teman. Sekarang sudah dibatasi. Ya. Oke, baik teman-teman. Dari ketiganya tadi, yang paling jelas apa tahu tentang skillnya tadi ada Kak Mawarni, ada tahu dengan kemudian ada Mas Raya gitu dari Bekasi. Nah dari kedua ini aku pilih mungkin Mas Raya ya dari Bekasi. Oke, jadi ada Mbak Mawarni ya dari Pekanbaru dan saya dari Bekasi gitu. Makasih Kak Rio, Yang aku pilih Mas Raya ya. Tapi bukan berarti ya sama-sama. Tapi bukan berarti Mas Alfi atau Kak Mawarni nggak bagus. Tapi ya ini secara hanya 1 orang yang dipilih simbolis saja. Tapi ya itu ya nggak apa-apa ya. Tapi ini aku mau tambahin sedikit. Ya mau tambahin sedikit ya Mas Zulfikar, Bang Zulfikar. Saya mau tambahin sedikit kawan-kawan ini penting ya.
Jadi kawan-kawan, supaya orang mau melihat diri kalian. Tadi dari beberapa sharing, aku baca juga dari chattingan, kemudian dari kawan-kawan yang share yang 3 orang tadi. Itu kalau di awal itu pasti sangat sedikit kesempatan kita itu dilirik oleh orang lain. Kenapa? Karena satu, kita masih di general. Jadi itu masih di level pertama, yaitu kompetensi. Ya tadi ada yang bilang masih ada yang di dunia interior, ada yang Kak Mawardi tadi ada public speaking, Bang Alfi tadi desain dan gaming. Gamingnya juga nggak terlalu jago tadi katanya. Desainnya juga masih baru. Nah, jadi kawan-kawan masih di level pertama itu kompetensi. Belum ada core value-nya, belum ada spesifiknya itu di mana, gitu ya. Public speaking mungkin yang udah jago sekarang banyak kan, ada Coki Sitohang, ada yang tadi di channel YouTube tadi aku ada kirim di chattingan, itu ada Maya Rahma, itu YouTubernya tentang public speaking. Nah, coba cari yang membuat kalian itu skillnya atau hobinya berbeda dari yang sudah ada gitu, supaya orang mau melirik kalian. Kalau kalian cuma hanya sekedar desain interior, hanya sekedar desainer, apalagi udah ada Rio Purba, udah ada kawan-kawan yang lain, Yoko Bom dan lain sebagainya, public speaking, kalau hanya sekedar itu, kawan-kawan akan susah untuk naik. Nah, jadi coba cari core value-nya, kalau bisa juga ada added value-nya. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rio. Bang Zulfikar. Untuk teman-teman semua, jadi benar yang dikatakan Bang Rio bahwa kita harus sadar gitu, hobi kita apa, dan kita harus branding gitu, dan nggak bisa diam-diam aja, kita harus kejar itu sampai kita dapat nantinya. Nah, untuk yang disebutin Bang Rio tadi, Raya dari Bekasi dan Mawardi dari Pekanbaru, untuk hadiahnya nanti boleh hubungi boleh tolong dicatat untuk nomor WA admin, nanti Bang baca chat grupnya. Oke, nanti di-share di grup ya sama untuk nomor HP admin. Nanti kalian tinggal chat aja gitu untuk Bang, tadi aku dapat hadiah nih gitu ya. Nah, terima kasih untuk Bang Rio yang udah bersedia jadi narasumber hari ini. Ilmunya sangat luar biasa sekali, dan kita jadi tahu nih gimana kita bisa merubah hobi menjadi sumber penghasilan gitu. Nah, terima kasih untuk Bang Rio, makasih banyak. Nggak bisa berkata-kata lagi nih Bang. Inspiratif sekali dan sangat luar biasa.